Oke, apa kabar semuanya? Selamat datang di Autonet Max. Ya, sorry maskeran ya, kalian tahu alasannya. Di kiri dan kanan gue sekarang udah ada mobil performa tinggi yang paling bikin ribut tahun kemarin, bahkan juga tahun ini. M4 baru dan M3 baru. Gimana kedua mobil ini? Sebelum kita lanjut, jangan lupa jempol, komentar, dan subscribe. Ya, jadi siapa sih yang sempat nyangka gitu? Waktu BMW bikin M4 dan M3 baru, satu dunia ribut gara-gara bagian depannya. Tapi kita mulai dari belakang dulu karena depan nantilah itu piece the resistance-nya. Jadi belakang M4 sama M3 dapat spoiler, ini bukan carbon fiber ya, ini cuma panel hitam biasa dicat. Tapi yang gue suka di bagian tengah sini, dia sejajar sama tonjolan yang ada di atapnya. Dan atap dua mobil ini dia pakai carbon fiber. Dan perbedaan antara M3 dan M4, selain dari jumlah pintu pastinya, itu bentuk lampu belakangnya. Jadi kalau M4 dia lebih bersudut, tapi kalau M3 dia lebih lurus. Dan sama-sama LED pastinya. Dan perhatiin, buat merek Jerman seberang, nih, knalpot asli. Dan gak cuma 2, 4. Gak kayak Mercy, Audi gitu kan. Tapi knalpot ini dia punya katupnya, jadi bisa dibuka tutup. Kalau di mode comfort, suaranya adem, kayak begini. Tapi kalau kita masuk mode Sport Plus, suaranya jadi gandeng dan berisik kayak gini. Terus ngomong-ngomong soal M3 sama M4 yang masuk di Indonesia, ini kan dua-duanya jual resmi. Tapi cuma ada varian competition. Kalau di luar negeri sama, ada varian yang reguler, yang normal, yang nggak pakai embel-embel competition. Dan itu ada pilihan gearbox manualnya. Cuma yang dijual resmi sama BMW Indonesia atau BMW Eurocars tempat kita ada sekarang, itu cuma varian M3 Competition atau M4 Competition. Dan nggak ada gearbox manual, adanya otomatis. Tapi ada sedikit perbedaan antara gearbox otomatis M3 baru dan M4 baru dibanding sama M3 lama dan M4 lama. Nanti gue jelasin. Dan ngomong-ngomong, warnanya juga spesial, warna frozen. Kalau M3 yang hijau ini namanya Isle of Man Green, Isle of Man balapan motor yang luar biasa adrenalin itu. Dan kalau si M4 itu kuningnya namanya Sao Paulo Yellow. Nah, sekarang kita mulai dari bagian samping, tapi pertama-tama si M4 dulu. Untuk pelek, dia pakai pelek yang beda ukuran depan belakang. Jadi kalau depan dia pakai 19 inci, belakangnya 20 inci. Dan belakangnya juga lebih lebar daripada yang depan buat memaksimalkan traksi di bagian belakang. Karena baik M4 maupun M3, dua-duanya penggerak belakang. Dan di sini kita dapat spion yang khas BMW M banget. Dan karena ini M4, dia pakai pintu yang frameless. Dan pastinya karena seri 4 atau M4 adalah versi 2 pintu daripada seri 3, nggak ada pintu belakang. Tapi lagi-lagi bagian sini gue kurang suka. Kenapa? Karena Hofmeister King-nya itu salah belok. Harusnya seperti si M3. Nanti kita lihat bareng-bareng. Dan di belakang dia dapat pelek 20 inci seperti gue bilang tadi. Rem cakramnya sebenarnya ukurannya gede. Yang depan itu 380 mm. Gede banget, tapi dia bukan karbon seramik. Dia rem cakram normal aja, cuma pistonnya banyak dan piringannya gede. Dan desain peleknya sebenarnya bisa dipilih antara beberapa desain, tapi buat M4 sama M3, ukurannya sama tapi desainnya beda. Nah, sekarang kita ke BMW M3 Competition dengan warna Isle of Man Green. Oke, jadi seperti gue bilang, pelek depan belakang itu beda ukuran. Depan 19 inci, belakang 20 inci. Dan kalau M4 peleknya warna hitam, dia ini silver semi-semi gunmetal dengan two-tone. Dan karena dia adalah M3, dia punya 4 pintu. Cuma persamaan antara M3 dan M4, di samping ini ada panel hitamnya. Tadinya gue kira itu ventilasi udara. Tapi ternyata itu cuma hiasan plastik warna hitam, jadi itu palsu. Dan seperti gue bilang, ada 4 pintu. Dan melalui pintu ini, saat gue buka, kalian bisa lihat warna interiornya yang cerah dan berani. Gue suka ya, udah body hijau, dalaman orange. BMW tumben berani bermain dengan warna dan desain.
Dan seperti gue bilang, ini adalah Hofmeister King. Ini tanda lahir sebuah sedan BMW. Harusnya beloknya begini, bukan seperti si 4 Series. Jadi, kalau misalnya ditanya ke gue, mana yang lebih BMW antara si M4 sama M3? Gue jawab M3. Karena ini. Dan dia garis-garis bodi itu lebih kelihatan tegas daripada si 4 Series, terutama di bagian sini. Jadi, antara pintu belakang sama spakbor belakang, itu ada patahan yang bener-bener tegas. Nggak ada usaha buat melembutkan atau bikin desainnya mengalir, cuma kayak pintu spakbor udah patah gitu aja. Ada beberapa orang yang nggak suka sama seperti ini, tapi gue malah oke juga ternyata kalau dilihat-lihat. Oke, sekarang kita bahas bagian depannya, bagian yang bikin seluruh dunia ribut antara pro dan kontra. Tapi gue lupa ya, semua mobil ini M3 dan M4 sama-sama punya white body di depan dan belakang. Oke, lampu laser sama seperti 4 Series biasa. Dan grillnya. Percaya nggak percaya, gue pernah bikin di vlog gue dan gue bilang saat ngeliat di gambar, M4 dan M3 itu bagian depannya aneh. Aneh. Tapi begitu lihat langsung, ternyata malah agak mendingan. Lebih serak, lebih cocok di mata. Gue nggak sampai hati buat bilang, oh mobil ini cantik, oh mobil ini nggak enak dilihat. Tapi ternyata begitu lihat langsung, impresinya beda. Kerasa lebih paripurna gitu buat menilai, oh ternyata cocok juga BMW dengan grill sebesar ini. Dan bukannya jelek, BMW dengan grill besar itu ternyata bisa menarik. Contohnya adalah mobil konsep BMW 328 Homage konsep. Itu bagus. Dan kalau di 4 Series biasa kan motif grillnya beda ya. Kalau ini dia garis-garis hitam dan ada emblem M4 Competition di sini. Kalau di M3 ada tulisan M3 Competition. Dan kalau di 430i itu 3 jari masuk, ini gak usah 3 jari, 1 tangan masuk nih. Luar biasa. Sama ada lip spoiler di sini, terus di sini juga ada warna hitam dan di pinggir-pinggirnya ada ventilasi udara yang asli. Lampunya lampu laser ya. Dan kalau M3 dia juga memiliki muka yang mirip dengan 4 Series. Tapi ternyata ada satu perhatian khusus buat M3 generasi ini. Maksud gue gini aja deh. Udah bukan rahasia lagi, kalau yang beli 3 Series di Indonesia, BMW seri 3, itu pasti ada aja yang suka modif ala-ala M3. Jadiin M3 KW Super. Ganti bumper, ganti pelek, ganti side skirt, ganti knalpot, ganti bumper belakang. Itu udah jamak banget. Di sini bakal susah kalau mau bikin 320i atau 330i biasa ala-ala M3. Ganti bumper kan gampang, man. Iya gampang. Tapi lihat, lampu depan M3 sama 320i atau 330i itu beda. Jadi misalnya kalian mau bikin 320i atau 330i kalian yang generasi G20, jadiin M3, kalian harus ganti bumper, kap mesin, lampu depan, sama fender. Lebih makan biaya ya. Ya tapi kembali lagi ke mobil ini, seperti biasa dia punya grill yang besar yang udah kalian tahu sama-sama. Ada emblem M3 Competition di situ, lampu depan laser dan alasan BMW bikin grill gede ini sebenarnya ada beberapa. Tapi ada satu hal yang bikin gue agak skeptis. Di salah satu video YouTube BMW engineer siapa namanya Ted Klaus atau siapa lagi gitu kalau nggak salah. Dia bilang ada alasan grill ini besar biar udara yang masuk itu bisa lebih banyak buat pendinginan mesinnya. Kenapa gue skeptis? Karena dia kan pakai mesin 3000 cc 6 silinder twin turbo baru berkode S58. Kalau misalnya emang bener mesin itu butuh lebih banyak pendinginan sehingga grillnya harus sebesar ini, harusnya X3M dan X4M yang juga pakai mesin yang sama, grillnya gede juga. Tapi X3M dan X4M grillnya nggak segede ini. Tapi kalau misalnya alasannya desain untuk menonjolkan ke BMW-nya dengan double kit nih grill yang besar ini, mungkin gue sepakat. Dan ada detail yang gue suka adalah ini tuh pahatan di sini itu seolah-olah didesain mau kayak ventilasi udara tapi cuma pahatan solid gini aja. Sebenarnya agak sedikit eksesif tapi entah kenapa gue terima-terima aja sih. Oke, jadi itu luarnya. Di foto emang agak kurang tapi ternyata kalau lihat langsung kesannya beda. Sekarang saatnya kita masuk dan saatnya kalian lihat kuncinya. Ini kunci M3 dan ini kunci M4. Sama aja ya, sama-sama tombol biasa dan ada grafik atau stiker M di sampingnya. Tunggu, ini kunci M3, ini kunci M4 atau ini kunci M3, ini kunci M4? Sama aja sih. Sekarang saatnya kita masuk ke belakang. Tapi kenapa gue bahas belakang? Karena bagian depan M4 sama M3 itu sama aja, paling beda warna doang di sini. Jadi
Gue langsung ke belakang, kita geser kursi depannya. Elektrik lama, maklum. Oke, sip. Aksesnya lumayan ya. Sekarang kita, mundur, terus mundur. Tinggi gue 178 dan ruang kepala sisa paling 1 jari. Dan ini udah jok paling mundur. Dengkul gue kena dikit, kaki gue ngangkat banget kayak dingklik. Dan untuk ruang kaki di bagian bawah itu nggak terlalu seberapa. Tapi interiornya gue suka karena kombinasi warna putih hitamnya bagus. Dan di depan ada banyak banget aksen karbon, sama di bagian tengah dekat persneling itu ada tulisan M4 Competition. Overall, meskipun desain interiornya BMW banget, udah ketebak, tapi permainan karbon, warna, sama detail-detail lain bisa bikin nuansa yang lebih M, lebih sporty. Ya biasa ada AC sama charger. Yuk, keluar. Pokoknya kalau emang pengen bawa orang di belakang mah M3 udah lebih bener daripada M4. Ada pintu, terus ruang kaki lebih bagus, ruang kepala lebih bagus, karena atapnya M3 itu lebih tinggi daripada M4. Dan bener ya, warna cerah ini, warna orange ini betul bener-bener nyentrik, eye catching, kece sih, kece. Apalagi kombinasi orange, hitam, sama jahitan-jahitan di sebelah sini. Dan seperti biasa ya ada AC, ada charger, tapi nggak ada armrest. Normalnya kalau di BMW 320i atau 330i kalau nggak ada armrest, mungkin gue komplain. Tapi ini M3. Orang yang beli M3 atau M4 pasti nikmatnya di depan. Di belakang ya kasih jok sama AC sama charger aja biar pada diem. Sama sound system Harman Kardon ya. Ke depan yuk. Oke, sekarang kita di interior BMW M3. Kita bahas M3 aja karena toh M4 sama M3 bagian depannya sama. Tapi gue pilih M3 karena warna orange-nya ngejreng banget. Seger. Dan pertama-tama kita mulai dari setir. Kalau di 3 Series biasa kan panel di sini aluminium. Sekarang diganti karbon dan pedal shiftnya enak. Jadi selain karena gede, di bagian belakang tuh ada motif polka dot warna pink yang bikin gripnya jadi lebih enak di kiri sama di kanan. Main ini enak banget, bener. Sama di tombol di setir ini ada tombol merah tulisannya M1 sama M2. Ini buat shortcut ya, buat jalan pintas. Jadi misal kita settingan yang individual, di save di 1. Terus setting individual lagi tekan di M2. Jadi terserah mau bikin gimana aja. Misalnya M1 tuh mau yang gahar banget, mau yang galak banget, atau M2 tuh yang halus banget. Tinggal tekan 2 kali, tetap masuk ke mode yang kita pengenin. Terus joknya ini bukan jok bucket yang bener-bener ketat atau bener-bener genggam kita biar badan nggak kemana-mana, tapi masih lumayan ini ya, lumayan meluk. Dan seperti biasa, seperti M3 generasi sebelumnya, ada tulisan M3 yang nyala di bagian headrest. M4 juga sama, ada tulisan M4 yang nyala. Dan di bagian tengah, seperti gue bilang, banyak panel karbon. Dan untuk M3 ada tulisan M3 Competition. Kalau M4, tulisannya M4 Competition. Terus di bagian tengah sini ada tombol yang gambarnya knalpot. Ini buat buka atau tutup valvetronic di knalpotnya. Jadi bisa suara adem atau galak sekalian. Di atasnya ada tombol setup. Jadi ini buat ngesetting mobilnya. Mulai dari mesin, suspensi, setir, bahkan sampai feeling pedal remnya itu bisa kita atur sesuka hati kita. Bahkan buat traction controlnya dia ada sekitar 9 atau 10 level. Jadi dari generasi yang kemarin M3 dan M4 itu terkenal banyak banget settingan yang bisa dikombinasiin sesuai gaya nyetir kita masing-masing. Contoh, lihat. Mesin ada Efficient, Sport, Sport Plus. Suspensi Comfort, Sport, Sport Plus. Kemudi Comfort Sport, rem Comfort Sport, dan app traction control itu bisa diatur sesuka hati. Terus kalau misalnya kalian mikir, aduh tombol setup tadi oke sih, fleksibel, settingannya banyak, tapi ribet. Nih, di atasnya ada tombol tulisannya M-Mode. Tekan ini dan ada 3 pilihan. Road buat jalan biasa, Sport kalau mau ugal, dan Track kalau mau ke sentuh. Kalau mau road atau sport ya tinggal tekan aja, tapi kalau mau ke track itu harus ditahan karena harus confirm. Dan di mode track stability controlnya mati. Jadi benar-benar tergantung kita sebagai driver seberapa jago. Mobil ini punya fitur M Drift Analyzer. Jadi di menu M-nya itu ada M Drift Analyzer, itu kayak dia bakal nilai seberapa jago kita drifting, dari kecepatannya, sudutnya, atau durasi driftingnya. Garasi drift pasti suka ini. Nah sekarang nih, tuas transmisinya keren banget, ada tulisan M, emboss M, dan bisa digeser-geser ke mundur pastinya ya. Netral itu ke kiri, kalau drive itu langsung ke kanan aja. Dan ada tombol di sini dengan 3 level untuk perpindahan giginya waktu mode otomatis. Ada level 1 yang paling santai, atau level 3 yang paling agresif. Jadi pas di mode yang paling agresif dia itu kayak jedak-jedak gitu.
ganti giginya jauh lebih cepat daripada standar ya. Dan ngomong-ngomong mobil ini, si M3, dia dapat speedometer khusus untuk mode M, mode sport atau mode track. Dia dapat speedometer baru yang bentuknya tuh kayak instrumen pesawat jet tempur. Keren sih. Untuk selebihnya semuanya sama aja kayak 3 series biasa. AC-nya masih sama, tapi ada jok pemanas. Siapa ya coba yang pakai di sini? Radionya masih sama, iDrive masih sama, bisa Apple CarPlay dan ya 3 series. Tapi ini jauh lebih racing. Nah, sekarang yang paling penting dari semua BMW M di dunia, mesinnya. Ini dia mesin baru 3000 cc 6 silinder segaris. Dia pakai turbo ganda, jadi twin turbo ya, dan tenaganya gede banget. Jadi mesin ini dia punya tenaga 510 tenaga kuda dan torsinya 650 Nm. 0 ke 100 3,9 detik dan top speednya dibatasi di 250 km per jam. Cuma ada yang beda antara M3 yang ini sama M3 yang kemarin, atau M4 yang ini dan M4 yang kemarin adalah di gearboxnya. Jadi gini, kalau dulu M3 dan M4 itu pakai gearbox M DCT, kopling ganda, sekarang dia pakai gearbox Steptronic, kopling tunggal, torque converter 8 percepatan. Kenapa? Kenapa harus pakai ganti gearbox segala? Jadi gini, di generasi ini untuk pertama kalinya M3 dan M4 itu ada pilihan X-Drive. Ya, ada pilihan all-wheel drive di luar negeri sana. Jadi gearbox si Steptronic 8 percepatan ini lebih cocok buat penggerak AWD X-Drive daripada pakai gearbox MDCT yang 7 percepatan. Jadi makanya kenapa dari dulu belum ada M3 yang all-wheel drive. Tapi yang masuk Indonesia cuma rear-wheel drive. Ya nggak apa-apa sih, enakan kalau ngepot pakai rear-wheel drive juga kan. Dan ada bracingnya dan wah, lihatnya dipuasin aja. Saat semua mobil jadi mobil listrik, belum tentu kita bisa lihat yang kayak ginian lagi. Oke, jadi itu dia luar, dalam, dan mesin M3 dan M4. Jadi ini benar-benar momen langka. Kenapa gue bilang momen langka begini? BMW adalah merek Jerman. Merek Jerman biasanya nggak mau aneh-aneh, apalagi macam-macamin mobil yang jadi icon atau legenda mereka. Mercedes nggak pernah macam-macamin sama G-Wagon. Porsche nggak pernah macam-macamin 911, kecuali ya pernah sekali. Tapi M3 ini ikonnya BMW, ya M4 juga. Tapi dengan makin banyaknya mobil listrik, oh mobil listrik ini kenceng, mobil listrik itu kenceng. Ini mereka berdua sebagai sebuah ikon harus melakukan sesuatu biar nempel di otak atau benak semua orang. Jadilah dengan grill besar ini. Terlepas kalian suka, kalian nggak suka, tapi toh intinya jadi ingat, oh M3 dan M4 generasi ini grillnya membesar gitu. Tapi ini merupakan salah satu cara BMW biar selalu diingat sebagai sesuai slogannya, di ultimate driving machine. Tapi apakah benar-benar ultimate? Ya nggak tahu, orang kita belum cobain kok. Semoga ada unit testnya jadi kita bisa coba. Dan kalau misalnya kalian belum terlalu tergoda dengan dua mobil ini, ingat, di generasi ini bakal ada M3 Estate. Ya, M3 Wagon bakal datang.